Salam sejahtera, kutinggalkan bagi kalian yang masih memiliki kerendahan hati. Di sini aku akan menyampaikan tentang Wentira. Wentira adalah kota tak kasat mata yang dihuni oleh kumpulan orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang pada zaman dahulu, berabad-abad tahun lamanya, manusia itu meninggal atau mati dalam kondisi terzolimi, teraniaya, mati dibunuh, mati martir dalam nama Tuhan Yesus. Maka orang-orang yang mati atau meninggal dunia akan berada di Wentira. Dan Wentira itu sendiri memiliki pintu-pintu gerbang. Manusia yang takut akan setan atau iblis, mereka akan berada di gerbang nomor 1 dan 2. Manusia yang masih menggunakan pelaris ataupun pesugihan, mereka akan masuk di pintu gerbang nomor 3 dan 4. Dan manusia yang menjual jiwanya kepada iblis atau Lucifer, mereka akan masuk pada gerbang 5 dan 6. Gerbang 7 dan seterusnya adalah gerbang dunia ilahi, yang auranya itu adalah putih. Sedangkan pintu gerbang 1 sampai dengan 6 itu adalah aura, semuanya adalah hijau, masih mengandalkan duniawi. Orang-orang kudusnya Tuhan yang telah membayar harga yang sangat mahal, bahkan sampai mati martir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan masuk di Wentira. Sedangkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka membunuh, suka merampok, merampas, mencuri, orang-orang yang munafik, orang yang bersembunyi di balik firman Tuhan, mereka akan masuk ke dalam Gehenna, Sheol, Hades, atau yang disebut dengan api penyucian, purgatorium, atau bisa juga disebut dengan siksa kubur. Mereka kumpulan orang-orang yang jahat yang belum bertobat, mereka akan masuk ke dalam tempat itu. Orang-orang yang sudah meninggal dalam kondisi jahat, kondisi yang belum bertobat, yang menjadi penyesat-penyesat, mereka yang tidak bisa menjelaskan Alkitab, hanya bisa menjelaskan dengan roh-roh dunia, mereka akan masuk ke dalam Gehenna, Sheol, atau disebut juga dengan Hades. Itulah manusia-manusia yang meninggal dalam kondisi belum bertobat dan masih tetap menjadi orang-orang yang jahat. Dan orang-orang yang mati semua diurusi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Jadi hubungan dengan manusia yang masih hidup itu sudah putus hubungannya, karena mereka sudah berada pada dimensi yang lain, frekuensi yang berbeda. Untuk itu pilihan kalian untuk masuk ke dalam kota-kota kudusnya Tuhan, atau ke dalam Hades, api penyucian, Gehenna, ataupun Sheol. Aku harus menyampaikan semuanya ini untuk anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, supaya mereka bisa memilih. Pilihan ada di tangan masing-masing, ada di hati kalian masing-masing.
karena waktu ini akan semakin dipercepat supaya mempelai-mempelai Tuhan bisa diselamatkan dengan segera, tidak jatuh dalam siksaan yang akan diperintah langsung oleh Lucifer itu sendiri, Antikris atau sering dikenal dengan Dajjal. Satu persatu akan dibukakan, dan aku sudah membukakan semuanya ini untuk kalian yang masih memiliki kerendahan hati. Semoga apa yang iman kalian harapkan, pengharapan kalian bisa menyelamatkan hidup kalian, roh kalian, jiwa kalian. Karena Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai anak-anaknya di akhir zaman ini sampai pada masa kesudahannya nanti. Janganlah menyesali, janganlah takut, janganlah kalian khawatir. Tuhan Yesus tahu bahwa kalian di dunia ini sangatlah menderita, sangatlah ketakutan. Tuhan Yesus itu tahu bahwa manusia pada takut seandainya dia tertinggal di zaman Antikris, zaman penyiksaan yang hebat. Tetapi itu semua kembali lagi kepada pilihan hati masing-masing manusia itu sendiri. Karena jalannya Tuhan Yesus itu adalah sangatlah sesak dan sempit. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang besar yang dikiranya itu adalah surga yang sesungguhnya. Berhati-hatilah untuk bisa membedakan mana jalan untuk bersama Tuhan Yesus dan mana jalan untuk menuju kesesatan atau bahkan dikenal dengan api kekekalan. Kalian harus bisa membedakannya. Maka jagalah hidup kalian, jagalah iman kalian. Jangan ada iri, dengki maupun dendam di hati kalian. Itu yang akan membedakan anak-anak Tuhan dengan anak-anak setan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa membuat kalian menyadari akan hal itu. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Salam kebajikan, salam rahayu, salam damai bagi Nusantaraku Indonesia. Amin, amin, amin.